Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari mahasiswa Speedway di sini akan membahas tentang ruang lingkup psikologi. Psikologi. Apa sih psikologi itu? Dan pelajaran apa yang kita dapat dalam mempelajari psikologi ini? Mempelajari psikologi itu sangat penting, di mana kita bisa mengetahui karakteristik seseorang tanpa harus berkenalan secara langsung. Sangat keren kan? Nah, pertama, kita akan berkenalan dengan psikologi dengan mengetahui lambangnya terlebih dahulu. Ini adalah lambang psikologi. Jadi, teman-teman, kalau lihat lambang seperti ini adalah lambang psikologi. Jadi, tidak bingung lagi, itu lambang apa sih? Nah, jadi ini adalah lambang psikologi. Selanjutnya, pengertian psikologi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu psike, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, menurut arti kata, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Selanjutnya, definisi psikologi. Secara umum, psikologi diartikan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Karena para ahli jiwa mempunyai penekanan yang berbeda, maka definisi yang dikemukakan juga berbeda-beda. Di antara pengertian yang dirumuskan oleh para ahli itu antara lain: satu, menurut Dr. Cindy di Gadunarsa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, Plato dan Aristoteles berpendapat psikologi ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai lahir. Yang ketiga, John Brothers Watson memandang psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku tampak atau lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan dan jawaban respon. Nah, pengertian psikologi di atas menunjukkan beragamnya pendapat para ahli psikologi. Jadi dapat disimpulkan, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu. Dalam nama individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ruang lingkup psikologi. Ditinjau dari segi objeknya, psikologi dapat dibedakan dalam dua golongan yang besar, yaitu yang pertama, psikologi yang menyelidiki tentang mempelajari manusia. Kedua, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan, yang umumnya lebih dekat disebut psikologi hewan. Psikologi yang bersifat umum dibagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum ialah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis manusia. Pada psikologi umum berusaha mencari dalil-dalil yang bersifat umum. Daripada kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis, psikologi umum memandang manusia seakan-akan terlepas dari manusia yang lain. Yang kedua, psikologi khusus ialah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia. Hal-hal yang khusus yang menyimpang dari hal-hal yang umum dibicarakan dalam psikologi khusus. Psikologi khusus ini ada bermacam-macam, antara lain: satu, psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua yang mencakup psikologi anak mencakup masa bayi. B, psikologi puber dan adolescensi atau psikologi pemuda. C, psikologi orang dewasa. Dan D, psikologi orang tua. Yang kedua, psikologi sosial, yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan, yaitu psikologi yang khusus menguraikan kegiatan atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Misalnya, bagaimana cara menarik perhatian agar pelajaran dapat dengan mudah diterima, bagaimana cara belajar, dan sebagainya. Yang keempat, psikologi kepribadian dan tipologi, yaitu psikologi yang khusus menguraikan tentang struktur pribadi manusia, mengenai tipe-tipe kepribadian manusia itu sendiri. Yang kelima,
psikopatologi, yaitu psikologi yang khusus menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal. Yang keenam, psikologi kriminal, yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas. Yang ketujuh, psikologi perusahaan, yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan soal-soal perusahaan. Nah, itu adalah materi psikologi yang kita bahas. Nah, jadi dalam materi psikologi ini kita akan membatasi diri pada tingkah laku manusia, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita belajar psikologi ini adalah dengan belajar yang sungguh-sungguh supaya kita mengetahui karakteristik seseorang, mengetahui makhluk Tuhan itu kayak gimana. Jangan langsung kita mengejar atau langsung ketika kita melihat itu tanpa berkenalan langsung mengejar, kamu itu kayak gini, padahal baru dilihat dari segi apa sifat, belum kenal ya. Jadi seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.